Bab 1081 Seluruh keluarga Concorde berada dalam kesulitan saat ini. Mereka yang ditabrak kapal bertanduk hitam di depan langsung musnah, dan tidak ada yang tersisa. Namun, banyak dari mereka yang terkena dampak terluka parah. Banyak orang mendukung orang yang terluka di sekitar mereka saat mereka menangis dan meratap. Truman menyaksikan semua ini, dan sebagai kepala keluarga Concorde, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini adalah tragedi keluarga kecil. Dia selalu ingin memimpin keluarga Concorde menjadi keluarga besar yang tidak berani diganggu oleh siapapun. Dia tidak ingin berbohong kepada orang lain, tetapi juga tidak mengizinkan siapapun untuk berbohong kepada keluarga Concorde. Ayo Truman, bawalah sisa keluargamu bersamamu. Jangan paksa kami untuk mengambil gambar lagi, atau akan ada lebih banyak orang yang tersisa di keluarga Anda, kata Erwin acuh tak acuh. Di matanya, bunuh 2 atau 300 orang seperti injak 2 atau 300 semut sampai mati. Mereka bukan apa dia. Truman menatap kapal bertanduk hitam di langit seketika. Dia akhirnya berkompromi. Dia meminta Vash dan saudara-saudaranya untuk mengumpulkan para anggota, agar mereka bisa siap berangkat bersama Gatsby. Namun, saat ini, terdengar suara gemuruh di langit. Semua anggota keluarga Concorde mudah sekali tenat dan buru mencari tempat untuk bersembunyi. Mereka mengira bajingan Gatsby itu tidak menepati janji dan akan menembak mereka lagi. Truman dan saudaranya juga dengan cepat melihat ke udara. Mereka melihat puluhan kapal bertanduk hitam tidak bergerak, jadi suaranya pasti berasal dari tempat yang lebih tinggi. Segera, oktagon besar muncul di mata mereka. Truman dan saudara-saudaranya merasakan hati mereka menegangkan. Apakah orang besar itu ada di sini? Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya Tuhan ingin menghancurkan keluarga kita. Erwin pun menatap langit dengan bingung. Apakah itu, segi 8? Kekuatan apa yang dimilikinya? Kenapa di sini? Petik 1. Erwin punya banyak pertanyaan di hatinya. Di dalam segi 8, Mia dengan senang hati memberitahu David segalanya tentang Blue Star dan keluarganya. Ketika segi 8 mendekati keluarga Concorde, Mia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia melihat lusinan kapal bertanduk hitam melayang di atas keluarga Concorde. Dari celah antar kapal, dia bisa melihat keadaan keluarganya. Kehancuran setelah bencana muncul di depan matanya. Jelas bahwa keluarganya sedang diserang. Apalagi yang menyerang keluarganya adalah puluhan kapal bertanduk hitam yang melayang di atas vanilinya. David, teriak Mia. Dia dengan gugup menatap David dan meraihnya. Air mata menggenang di matanya, dan dia tampak seperti akan menangis. David secara alami melihat ke bawah. Dia mengamati pemandangan itu dengan kekuatan pikirannya dan mengetahui apa yang terjadi. Mia, jangan takut. Seharusnya itu baru saja terjadi. Keluarga Anda tidak mengalami banyak kerugian, saya masih bisa tepat waktu jika saya turun sekarang, David berjanji. Baiklah, Daud. Ayo pergi. Saya khawatir keluarga saya dalam bahaya, kata Mia. Meski terdengar tenang, David bisa merasakan betapa paniknya Mia dari kekuatannya. Jangan khawatir, kita bisa melakukannya, kata David. Jika dia tidak khawatir dia akan menyakiti keluarga Concorde, dia akan melakukannya telah memerintahkan oktagon untuk menyerang kapal bertanduk hitam. Namun, kekuatan pikiran kapal memperhatikan kapal bertanduk hitam ini. Begitu dia merasakan bahwa mereka akan menyerang, David pasti akan mengambil tindakan. Segi 8 itu perlahan turun. Segera, tingginya sama dengan kapal bertanduk hitam milik keluarga Gatsby. Semua orang melihat oktagon. Dari mana asalmu? Mengapa Anda di sini di Blue Star? Tanya Erwin. Karena keluarga Gatsby adalah satunya di Blue Star dengan oktagon, dan mereka tidak menggunakannya sekarang, Erwin memutuskan untuk bertanya. Saat semua orang mengira oktagon berhenti, orang-orang di dalam oktagon tidak menjawab pertanyaan Erwin. Sebaliknya, itu mulai menurun. Gemuruh. Oktagon mendarat langsung di Blue Star, tidak jauh dari keluarga Concorde. Bab 1082 Lubang palka segi 8 terbuka setelah mendarat. Sesosok cantik bergegas keluar dari kapal, dan sebuah suara terdengar. Ayah. Petik 2. Truman sangat mengenal suara ini. Itu adalah putrinya,
Mia. Mia. Petik 2. Truman berteriak dengan antusias. Mia segera datang ke sisi Truman. Saat Vash dan yang lainnya melihat Mia, mereka langsung datang juga. Mia. Petik 2. Mia. Petik 2. Mia. Petik 2. Mereka bertiga menangis bersama. Paman Vash, Paman Bastian, Paman Caspian, kalian baik-baik saja. Ini bagus, kata Mia gembira. Lalu, dia bertanya, di mana ibu? Bagaimana dengan saudaraku, kakek, dan semua bibiku? Truman memandang saudara-saudaranya, dan mereka tidak tahu apakah mereka harus menjawabnya sekarang. Para wanita dan keturunan langsung dari keluarga tersebut semuanya dikirim ke rumah lama terlebih dahulu. Ini adalah langkah pengamanan. Sekarang, ini terbukti menjadi pilihan yang tepat. Jika mereka tetap di sini, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Beberapa dari mereka bahkan mungkin mati karena serangan keluarga Gatsby. Saat ini Truman ingin memberitahu putrinya bahwa mereka baik-baik saja. Namun keluarga Gatsby masih ada. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka akan mengejar orang-orang itu bahkan setelah mereka diusir. Ayah, beritahu aku. Bagaimana kabarmu dan yang lainnya? Apa itu? Ucap Mia sambil terisak. Dari suara dan ekspresinya, mereka tahu kalau Mia sangat ketakutan. Dia khawatir dia terlambat, dan ibu serta saudara laki-lakinya terluka. Merekalah orang-orang yang paling ia sayangi. Jangan khawatir, Mia. Mereka baik-baik saja. Mereka dikirim ke rumah tua untuk menghindari bencana. Petik 2. Truman tidak tega melihat putrinya seperti ini. Jadi dia memberitahunya. Sejujurnya, jika keluarga Gatsby ingin membawa mereka pergi, mereka akan dapat menemukan keturunan dan anggota keluarga Concord dengan jaringan informasi yang luas. Jika mereka masih di Blue Star, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Ketika Mia mendengar perkataan ayahnya, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Itu akan baik-baik saja selama mereka tidak dirugikan. Semuanya akan baik-baik saja sekarang setelah dia kembali. Tentu saja, dia juga membawa David bersamanya. Dengan orang hebat seperti David, tidak ada yang bisa mengancam keselamatan keluarganya. Jika semuanya gagal, dia bisa meminta bantuan Putri Astrid. Saat ini, dia tidak sama seperti dulu. Putri Astrid sangat dekat dengannya sekarang. Oke, Truman, Anda sangat tidak jujur. Beraninya kamu mengirimkan keturunan langsungmu untuk membodohi kami. Beraninya kamu. Bersiaplah untuk menyerang. Aku ingin mereka tahu akibat berbohong. Saya. Petik 2. Orang yang berbicara adalah seorang anak muda. Nak, beraninya kamu melakukan ini pada keluargaku. Tunggu saja, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Mia menunjuk kapal bertanduk hitam tempat Sonny Gatsby berada dan berteriak. Oh. Saya bertanya siapa orang itu. Itulah tarian peri yang terkenal. Ada apa? Apakah kamu pikir kamu bisa mengancam keluargaku hanya karena kamu termasuk orang yang adil? Berhenti bermimpi. Kamu hanyalah seorang kelas sendirian. Serang mereka sekarang. Saya ingin melihat bagaimana Ferry dan tidak memaafkan saya. Hahaha. Sonny tertawa dan berkata, sebelum Mia menjadi salah satu dari 4 peri di Bima Sakti, Sonny sudah mengincarnya. Sayangnya, Mia tidak pernah memberinya kesempatan. Sonny berpikir dia akan mengadopsi visi jangka panjang untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dia pikir Mia tidak akan pernah lepas dari genggamannya sejak dia berada di Blue Star. Siapa yang mengira dia akan menjadi terkenal begitu cepat? Setelah dianggap sebagai salah satu dari 4 peri di Bima Sakti, dia berhenti memperhatikan Sonny. Kue di sebelah mulut Sonny perlahan menjauh. Orang bisa membayangkan perasaan ini. Sonny sangat ingin tidur dengannya saat melihat sosok Mia yang cantik. Jika dia mengetahui hal ini, dia akan memaksakan dirinya pada Mia sebelum dia menjadi terkenal. Dia akan tidur dengannya dan kemudian memutuskan. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia. Oleh karena itu, Sonny mempunyai dendam yang sangat panjang terhadap keluarga Concord. Bab 1083 Sonny menjadi gila saat dia melihat Mia. Menurut pendapatnya, hendaknya ia menghancurkan apapun yang tidak dapat diperolehnya, dan tidak boleh diperoleh orang lain. Lagi pula, Sonny sudah lama menganggap Mia sebagai miliknya. Setelah Mia dengan cepat menjadi populer dan menjadi salah satu dari 4 peri,
keluarga Gatsby memperingatkan Sony untuk tidak memprovokasi Mia lagi. Jika tidak, statusnya sebagai pewaris keluarga Gatsby akan dicabut. Karena itu, Sony selalu menyimpan dendam dalam dirinya. Sekarang ada kesempatan untuk bertindak melawan keluarga Concord, bagaimana Sony bisa melepaskannya? Atas perintah Sony, pewaris keluarga Gatsby, kapal bertanduk hitam itu sudah terisi penuh dan siap menyerang keluarga Concord lagi. Namun, mereka segera dihentikan oleh sebuah suara. Berhenti. Bukan orang luar, tapi Erwin, kepala keluarga Gatsby. Sony menjadi sedikit gila, bahkan kehilangan akal sehatnya. Namun, Erwin tidak melakukannya. Ketika Mia kembali ke oktagon, dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Tidak semua orang bisa menggunakan oktagon. Bahkan keluarga Gatsby hanya memiliki satu yang hanya digunakan saat keluarga mempunyai tugas penting. Sony, pewaris keluarga Gatsby, tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Jika Mia bisa dikirim kembali dengan oktagon, maka kekuatan di balik orang tersebut tidak sesederhana itu. Mereka harus berhati-hati dan menentukan identitas pihak lain terlebih dahulu. Ada terlalu banyak kekuatan mengerikan di alam semesta. Seluruh keluarga Gatsby akan hancur jika tidak hati-hati. Mereka tidak dapat berharap bahwa upaya besar akan menyelamatkan mereka. Orang-orang ini hanya memikirkan kepentingan pribadinya saja. Dan mereka, keluarga Gatsby, hanyalah pion yang bisa ditendang kapan saja. Namun, meski hanya pion, tak terhitung banyaknya keluarga seperti keluarga Gatsby yang sangat ingin bergantung pada orang-orang besar itu. Operator hitam, kapal bertanduk mendengar suara kepala dan segera menghentikan serangan. Hal ini membuat Sony kesal. Dia selalu terusik dengan kejadian tentang Mia. Ayah, keluarga Concord tidak akan menyerah jika Anda tidak menunjukkan kepada mereka apa yang kami punya. Pernahkah Anda mendengar mereka mengatakan bahwa mereka langsung mengirimkan keturunannya? Mereka membodohi kita. Kalau orang besar mengetahui hal ini, kami keluarga Gatsby akan mendapat masalah juga, seru Sony. Dia jelas sangat tidak puas dengan ayahnya yang mencegahnya mengambil tindakan terhadap keluarga Concord. Diam. Apakah kamu lupa dengan apa yang aku katakan? Bagaimana saya bisa menyerahkan keluarga Gatsby kepada Anda jika Anda terus seperti ini? Anda dihukum selama 3 tahun setelah kami kembali. Kalau kamu berani keluar, aku akan mematahkan kakimu, tegur Erwin. Sony tidak bisa berkata apa-apa setelah dimarahi. Namun, dia menjadi sadar saat ini. Mia, maafkan kami. Keluarga Gatsby dan keluarga Concord telah berkumpul di Blue Star selama bertahun-tahun, dan selalu rukun satu sama lain. Serangan ini bukan niat kami. Itu hanya beberapa orang yang tidak ingin keluarga Anda memiliki hari yang damai. Itu sangat penting, jadi kita tidak punya pilihan selain bertindak sesuai dengan itu, kata Erwin sopan. Seolah-olah bukan dia yang memerintahkan penyerangan terhadap keluarga Concord dan membunuh ratusan orang. Memesan. Perintah siapa? Fergus atau Burke? David tiba-tiba muncul di samping Mia dan bertanya. Saat dia mengatakan itu, semua orang menoleh ke arahnya. Tidak ada yang memperhatikan ketika David muncul. Mia menoleh ke arah David. Matanya dipenuhi cinta, dan suaranya terdengar. Sedih sambil berteriak, David. Petik 2. Tidak apa-apa. Aku di sini, David menghibur. Saat ini, dia sedang terbakar amarah. Meski orang mati tidak ada hubungannya dengan dia, seseorang tidak bisa melibatkan keluarga lawannya dalam perselisihan. David benci jika orang lain mengancam dirinya dan keluarganya. Itulah kelemahannya. Saat ini, ada yang memanfaatkan keluarga Mia untuk mengancamnya, sehingga David sangat marah. Saat ini Erwin juga sangat terkejut. Bab 184. Bagaimana dia bisa menunjukkan identitas orang yang ingin menyerang keluarga Concord hanya dengan satu tebakan? Petik 1. Erwin bahkan tidak menyadari kapan David muncul, jadi dia pasti keturunan langsung dari kekuatan yang kuat. Saya tidak bisa memprovokasi dia. Erwin menegaskan mereka tidak boleh memprovokasi orang tersebut. Sementara Sony melihat ekspresi dan tatapan mata Mia. Dia sudah tenang, tapi sekarang dia dibutakan oleh rasa cemburu lagi. Apalagi saat melihat David lebih tampan dan berkelas darinya. Ditambah lagi David harus mempunyai status yang lebih tinggi darinya karena dia mempunyai segi 8.
Sonny bahkan tidak memenuhi syarat untuk naik ke oktagon. Babi yang tidak setia, beraninya mereka mengabaikan kehadiranku dan mempermainkanku di depanku. Dasar babi pezina, apakah kamu bosan dengan hidup? Saya ingin memberitahu Anda bahwa Blue Star adalah wilayah keluarga saya, dan Anda tidak dapat melakukan apapun Anda ingin di sini. Semuanya, bersiaplah untuk menyerang. Saya ingin mengubah babi-babi itu menjadi abu. Sonny meraung. David menoleh ke arah Sonny, mengikuti suaranya. Pada saat yang sama, kekuatan pikirannya yang kuat memasuki tubuh Sonny yang bertanduk hitam melalui tatapannya. Ia tak segan-segan melingkarkan kekuatan pikirannya pada Sonny. Saat perhatian Sonny teralihkan, David menghancurkan organ dan otak Sonny hingga menjadi bubur. Sonny bahkan tidak bisa bersuara. Seketika, darah mengalir keluar dari seluruh celahnya, dan dia terjatuh ke lantai. Berhenti, berhenti, jangan bergerak. Saya akan menghukum siapapun yang berani menggerakkan otot. Erwin segera berhenti. Ia masih belum mengetahui kalau David telah membunuh putranya, Sonny. Tak satu pun dari selusin kapal bertanduk hitam yang berani bergerak. Bagaimanapun, Erwin sekarang adalah kepala keluarga Gatsby, dan Sonny hanyalah anak dari kepala keluarga. Dengan demikian, mereka secara alami akan mematuhi perintah kepala. Mereka hanya akan mendengarkan perintah Sonny jika Erwin tidak ada. Selain itu, mereka tidak ingin melawan orang-orang di oktagon. Namun, adegan itu hanya hening selama 2 hingga 3 detik sebelum terdengar suara panik dari kapal bertanduk hitam milik Sonny. Oh tidak, Tuan Erwin. Pak Sonny sudah mati. Petik 2. Semua orang kaget melihat kapal bertanduk hitam milik Sonny ketika mendengar hal itu. Sonny meninggal. Bagaimana mungkin? Dia masih berbicara beberapa detik yang lalu, jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba mati? Kepala setiap orang penuh dengan pertanyaan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Hanya Mia yang menatap David dengan tatapan tajam, tatapan matanya yang tidak biasa. Dia tahu David telah melakukan ini. Sekalipun dia tidak tahu caranya, itu tidak masalah. Yang terpenting, David membalas dendam padanya. Mia membenci Sonny sejak dia melihatnya. Hal itu terutama disebabkan oleh cara Sonny memandangnya. Itu terlalu cabul, dan dia tampak seperti ingin terus-menerus merobek pakaiannya dan menodainya. Namun, keluarga Gatsby adalah keluarga nomor 1 di Blue Star, dan keluarga Concord harus bertahan di sini, jadi Mia harus menanggung ini. Akhirnya Sonny semakin delusional. Dia bahkan secara terbuka mengumumkan kepada semua orang di Blue Star bahwa Mia adalah miliknya. Momen Mia salah. Salah satu dari 4 peri, dia tidak pernah memperhatikan Sonny. Mia tahu Sonny selalu ingin membalas dendam dan menindak keluarganya. Sekarang setelah David membunuhnya, itu bisa dianggap sebagai balas dendam Mia. Bab 1085 TT, katakan lagi. Apa yang terjadi dengan Sonny? Erwin bertanya dengan gugup. Pak Erwin, setelah Pak Sonny selesai berbicara, dia mulai mengeluarkan darah dari semua retakan dan meninggal. Saya tidak tahu bagaimana dia meninggal. Petik 2. Meninggal. Apakah itu benar? Erwin bergumam. Pak Erwin, saya baru saja memeriksanya. Pak Sonny memang sudah meninggal. Dia tampak baik-baik saja dari luar, tetapi seluruh organnya telah berubah menjadi bubur. Petik 2. Pintu palka salah satu kapal bertanduk hitam yang terbuka. Erwin keluar dan naik ke kapal Sonny. Jelas sekali, dia akan menatap Sonny. Seluruh adegan menjadi sunyi. Semua orang dari keluarga Concord menunjukkan ekspresi bahagia di wajah mereka. Mereka semua menoleh ke arah David karena David memiliki peluang tertinggi untuk melakukan hal ini. Setelah beberapa detik, Eru masuk, berdiri di udara, dan memandang Daud. Menekan kesedihan di hatinya, dia menutup tangannya dan bertanya, bolehkah aku tahu siapa kamu, David, dan dari mana asalmu? Petik 2. Dia tidak menyebutkan kematian Sonny dan tidak menanyakan apakah David yang melakukannya. Sebaliknya, dia dengan hormat bertanya siapa David. David memandang Erwin. Bukankah mereka bilang seperti ayah seperti anak? Mereka harusnya mirip satu sama lain, kan? Sonny jelas-jelas bajingan yang mudah marah, tapi bagaimana Erwin bisa mengendalikan emosinya dengan mudah? Dia bahkan tidak peduli dengan kematian putranya.
Siapapun yang bermata tajam dapat mengetahui bahwa saya membunuh Sony, tetapi bagaimana dia masih bisa berbicara dengan orang yang membunuh putranya dengan begitu hormat? Apakah mereka benar-benar ayah dan anak? Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku. Kamu tinggal menjawab pertanyaanku saja, tanya David dingin. Maafkan aku. Jika kamu tidak memberitahuku siapa dirimu, aku tidak akan menjawabmu, kata Erwin. Sebelum mengetahui siapa David sebenarnya, Erwin tak berani menceritakan siapa yang menyuruhnya. Dia setidaknya harus membandingkan kekuatan David dan sang pahlawan sebelum dia memutuskan bagaimana menghadapinya. Ini, aku bisa menebaknya tanpa kamu memberitahuku. Hanya 2 orang yang mungkin melakukan ini, Fergus dari Callisto. Setengah, keluarga atau Burke dari keluarga Lutgen. Kalau Fergus, saya sarankan Anda bertanya dulu. Dia telah menjadi sayuran, dan keluarganya tidak akan menyia-nyiakan waktu atau tenaga untuknya. Apakah layak mempertaruhkan seluruh keluarga Anda untuk membantunya dan kemudian tidak mendapatkan imbalan apapun? Sedangkan untuk Burke, kamu juga harus bertanya karena dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sekarang. Nanti dia akan ditinggalkan oleh keluarganya, ucap David sambil nyengir. Dia bisa saja dengan mudah memusnahkan keluarga Gatsby, tapi dia tidak mau melakukannya. Lebih baik menghancurkan pikirannya daripada menghancurkan tubuhnya. David benar-benar ingin menjadikannya mata ganti mata. Dia ingin mereka mengalami keputusasaan. Hati Erwin bergetar dan dia memandang David dengan kaget. Fergus adalah sayuran, dan Burke akan ditinggalkan oleh keluarganya. Siapa mereka? Bagi keluarga Gatsby, mereka seperti Tuhan. Bagaimana bisa mereka berakhir seperti itu? Lagi pula, David sepertinya tidak ambil pusing dengan cara dia mengatakannya. Siapa dia? Bagaimana dia mengetahui hal ini? Lagi pula, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh Fergus dan Burke. Saat itu, Erwin panik setelah mendengar itu. Bahkan tangan dan kakinya pun mulai gemetar. Burke lah yang menginstruksikan keluarganya untuk menyerang keharmonisan keluarga. Erwin tidak mengatakan apapun tetapi menatap David dalam-dalam. Kemudian, dia segera kembali ke kapal bertanduk hitam itu. Dia ingin menghubungi Burke untuk memverifikasi apakah David mengatakan yang sebenarnya. Begitu dia kembali ke kapal, dia mulai menghubungi Burke. Namun, dia mencobanya sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah beberapa kali mencoba, Burke tetap tidak menjawab. Erwin tidak tahu apakah Burke sengaja mengabaikannya atau karena alasan lain. Bab 1086. Singkat cerita, Erwin tidak bisa menghubungi Burke. Aku terkutuk. Erwin terjatuh ke tanah. Burke segera meneleponnya setiap hari dari awal untuk menanyakan tentang keluarga Concord dan juga memintanya untuk tidak membunuh semua orang sekaligus. Burke meminta Erwin untuk tidak terburu-buru dan membiarkan keluarga Concord mengalami keputusasaan. Belakangan ini Burke tidak menghubunginya, dan Erwin sendiri tidak berani menghubungi Burke. Dari kelihatannya sekarang, mungkin ada sesuatu yang salah. Sejujurnya, Erwin sudah punya firasat buruk ketika David menyebut nama Fergus dan Burke dengan nada menghina. Tak banyak orang yang berani meremehkan keduanya. David jelas mempunyai jati diri yang kuat. Sekarang setelah dia mengirim Mia kembali, keduanya memiliki hubungan yang baik. Apalagi Erwin membunuh begitu banyak anggota keluarga Concord. Bisakah David melepaskan dia dan keluarga Gatsby? Tidak mungkin. Erwin tidak sabar menunggu kematiannya. Dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Erwin segera berdiri. Di luar kapal bertanduk hitam, Mia sedang memperkenalkan keluarganya kepada David. David, ini ayahku Truman, pamanku, Vash, Bastian, dan Caspian. Petik 2. Halo, tuan-tuan, sapa David dengan sopan. Tidak, David, kamu tidak bisa melakukan itu. Anda harus memanggil kami dengan nama kami. Anda tidak seharusnya merendahkan kami begitu saja, kata Truman cepat. Semua orang tahu bahwa David bukanlah orang biasa. Mereka tidak berani memanfaatkan senioritasnya di hadapan keturunan langsung dari keluarga berkuasa. David hanya akan bersikap sopan kepada orang yang lebih terhormat darinya. Mereka tidak memenuhi syarat untuk itu. Tuan, Anda tidak bisa mengatakan itu. Mia adalah temanku, jadi aku harus menghormatimu. Ya, ayah.
David adalah temanku, jadi tolong jangan terlalu rendah hati, kata Mia dari samping. Mia tak berani mengatakan bahwa orang lainlah yang statusnya setinggi David. Namun, setelah bergaul dengan David, ia mengetahui bahwa David adalah orang yang santai dan tidak terlalu mengikuti banyak aturan. Yah, David, kami tidak akan menolak lagi, kata Truman. Dia sangat bahagia di dalam. Dia tahu seperti apa Putri Lee. Dia belum pernah membawa pulang seorang pria sebelumnya. Ini pertama kalinya dia membawa seorang pria kembali, jadi hubungan mereka pasti tidak biasa. Ditambah lagi, sorot mata putrinya. Jangan berbohong. Truman semakin menyukai David. Anak ini terlihat cukup baik. Dia terlihat muda dan energi. Selain itu, dia sangat kuat dan berstatus tinggi, sehingga sangat cocok untuk putrinya. Truman berhenti berbicara tentang bagaimana David memanggilnya. Di masa depan, dia mungkin akan memanggilnya ayah mertua. Pak, kalau begitu jangan panggil saya David. Panggil saja aku Dev. Mulai sekarang, aku harus merepotkan kalian semua. Petik 2. Apa yang kamu katakan, Dav? Anda cukup memberitahu kami apa yang Anda butuhkan, dan kami akan melakukannya dengan benar. Petik 2. Itu benar. Jika Anda membutuhkan sesuatu, beritahu kami. Kita tidak akan mengatakan tidak selama itu ada pada diri kita. Kekuatan. Terima kasih, tuan-tuan. Mia memandang beberapa orang yang rukun. Saat itulah, ia merasakan kebahagiaan muncul di hatinya. Dia telah menunggu dan merindukan ini. David jelas merupakan anugerah terbaik Tuhan untuk Mia. Dia tidak berpenampilan seperti anak-anak lain dari keluarga kuat. Bab 1087 saat David sedang mengobrol dengan keluarga Concord, suara Erwin terdengar dari kapal bertanduk hitam. David, peri penari, kami tidak ingin menjadi musuhmu. Meskipun Anda kehilangan beberapa anggota keluarga Anda, mereka bukanlah keturunan langsung Anda tetapi beberapa bawahan dan administrator. Di sisi lain, kita kehilangan generasi muda. Mari kita tidak melihat ke dalam dan membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Bagaimana menurutmu? Mulai sekarang, kita akan rukun seperti dulu di Blue Star. Kami akan membayar kembali 10 kali lipat dari aset yang Anda jual dengan harga kecil. Apa pendapat kalian berdua tentang ini? Petik 2. Rupanya Erwin berusaha berdamai dengan keluarga Concord setelah mengatakan itu. Anggota keluarga Concord di bawah menangis kegirangan. Mereka pernah merasakan neraka dan surga. Baru saja, nyawa mereka terancam, dan mereka bisa saja terbunuh kapan saja. Dalam sekejap, keluarga Gatsby meminta maaf dan ingin membayar kerugian mereka 10 kali lipat. Hal ini berubah karena Mia muda dari keluarga Concord dibawa kembali. Namun, semua orang memahami bahwa pemuda tersebut memiliki identitas yang meyakinkan. Itulah sebabnya keluarga Gatsby dan tokoh besar di balik keluarga Gatsby tidak berani memprovokasinya. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menuntut perdamaian. Anggota keluarga Concord di tempat kejadian memandang ke arah David. Mereka telah menunggu hari ini. Nona Mia memenuhi harapannya dan akhirnya menemukan pendukung yang kuat. Keluarga mereka akan lepas landas. Truman, saudara-saudaranya, dan Mia memandang David. Saudara-saudara tidak pernah menyangka keluarga Gatsby akan meminta gencatan senjata sukarela dan setuju untuk membayar kembali kerugian keluarga Concord 10 kali lipat. Namun, hal ini benar-benar terjadi. Meski begitu, Truman tak berani menyetujuinya terlalu cepat. Sebaliknya, dia membiarkan David memutuskan untuknya. Mereka tidak akan mengatakan apapun keputusan David. Tentu saja Mia menolak menerimanya begitu saja. Jika dia tidak kembali tepat waktu atau bahkan sedikit terlambat, keluarganya akan hancur. Dia masih belum bisa tenang sampai sekarang. Mia tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan jika keluarganya, saudara-saudaranya yang tumbuh bersamanya, dan orang tuanya pergi. Dia mungkin bersedia melakukan apa saja untuk membalaskan dendam keluarganya. Biarkan saja lulus. Menyetujui. Betapa bagusnya rencana yang kamu miliki, namun kamu tidak pernah terpikirkan bahwa jika kita sedikit terlambat, apa yang akan terjadi pada keluarga Concord? Berapa banyak yang tersisa? Apakah kamu ingin mudah berdamai jika kamu berada di posisi mereka? David bertanya sambil menyeringai dingin. David,
Kami diperintahkan oleh orang lain untuk melakukan ini, dan kami tidak punya dendam terhadap keluarga Concord. Anda mengetahui identitas dan status Lord Lutgen. Kami tidak bisa melawan, jadi kami hanya bisa mendengarkan dia. Kalau kita membuatnya marah, kita tidak akan bisa mengendalikan amarahnya, jelas Erwin. Kini semuanya sudah mencapai titik ini, Erwin tak punya pilihan selain menyebutkan nama orang-orang di baliknya agar keluarganya bisa bertahan. Meskipun dia hanya menyebut Lord Lutgen dan tidak mengatakan siapa, semua orang di tempat kejadian dapat mengetahui siapa orang itu. Itu adalah salah satu orang yang baru saja ditebak David, Burke Lutgen. Saat Mia mendengar nama ini, api memenuhi dadanya. Dia tidak mengira itu Burke. Dia mengira itu Fergus. Bagaimanapun, David melumpuhkan Fergus, dan hidupnya berakhir. Jadi, dia pasti tidak mau dan ingin membalas dendam. Pada akhirnya, dialah alasannya. Kalau Fergus, Mia masih bisa menerimanya. Namun, ternyata Burke tidak menaruh dendam padanya. Bab 1088 David tidak hanya menjadi buronan, dia bahkan menginstruksikan keluarga Gatsby untuk menyerang Concord secara diam-diam. Orang ini benar-benar gila dan konyol, dan dia sangat ekstrim. Jika Putri Astrid tidak bersama mereka, David tidak akan bisa lepas dari kejaran kekaisaran. Sekalipun latar belakang David mengejutkan, itu tidak akan berhasil di hadapan kekaisaran. Selain itu, keluarga Concord akan dihancurkan. Simpan itu. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Anda ingin mengandalkan Burke dan meningkatkan status sosial keluarga Anda. Saat ini, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dan kamu ingin menumpahkan semua kesalahan dengan menyalahkannya. Menurut Anda, apakah ada peluang bagus di dunia ini? Karena kamu melakukan ini, kamu harus siap menanggung akibatnya, tanya David sinis. Adegan itu hening. Erwin sepertinya sedang memikirkan bagaimana dia harus menjawab. Jika dia tidak menjawab sekarang, dia mungkin akan menyeret keluarganya ke jurang yang dalam tanpa harapan mendapat penangguhan hukuman. Meskipun dia tidak mengetahui identitas David, Erwin tahu bahwa keluarganya tidak boleh menyinggung perasaannya. Dia tahu bahwa David tidak sederhana dari cara dia membunuh Sonny secara diam-diam dan tanpa meninggalkan jejak. Selain itu, dia memanggil Burke dan Fergus dengan nama mereka, dan dia juga bisa menebak bahwa salah satu dari mereka adalah orang yang menghubungi keluarga Gatsby. Maka dari itu, David pasti jauh lebih unggul dari keduanya. 1. David, kami salah dalam hal ini. Apa yang harus kami lakukan agar Anda menyelamatkan kami? Selama Anda memberitahu saya, dan selama itu dalam kekuasaan saya, kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi Anda. Tolong selamatkan kami. Petik 2. Erwin tidak punya pilihan selain merendahkan diri dan dengan rendah hati memohon demi keluarganya. Seharusnya kau tidak menanyakan hal itu padaku. Anda harus bertanya pada keluarga yang hampir Anda hancurkan. Saya tidak akan melanjutkan ini jika Anda bisa membuat mereka memaafkan Anda. Tak lama setelah David mengatakan itu, Erwin angkat bicara. Tuan Truman, kami salah dalam hal ini. Kami menyinggung keluarga Anda dan menyebabkan kerugian besar bagi Anda. Anda dapat menyebutkan permintaan Anda, dan kami pasti akan memenuhinya. Mulai sekarang, keluargaku akan mendukung penuh apapun yang tidak dimiliki keluargamu di Blue Star. Petik 2. Hal ini jelas ditujukan kepada Lord Truman, kepala keluarga Concord. Truman tidak tahu bagaimana menjawabnya. Begitu banyak orang yang meninggal, sehingga dia tidak akan berdamai jika membiarkan keluarga Gatsby pergi begitu saja. Namun, dia tidak bisa mengetahui apa yang ada di hati David. Oleh karena itu, dia tidak berkata apa-apa selama beberapa saat. David memperhatikan dilema Truman, jadi dia berkata, Tuan Truman, karena dia bilang begitu, kamu harus melakukannya. Katakan saja pada mereka apa yang kamu inginkan. Jika kamu masih tidak bisa menerimanya dan merasa telah mengecewakan orang mati, aku bisa menghancurkan keluarga Gatsby untukmu. Petik 2. Setelah David mengatakan itu, tenaganya meroket, langsung menabrak belasan kapal bertanduk hitam di angkasa. Keluarga Gatsby baru saja merasakan energi yang tak tertahankan membanjiri mereka. Sebelum mereka sempat menjawab, mereka mulai merasa pusing. Semua kapal bertanduk hitam mulai berjatuhan di langit.
Kemudian, ledakan. Semua orang di tempat kejadian mendengar ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa saat kemudian, kapal Erwin menjadi satu-satunya yang tersisa di antara belasan kapal bertanduk hitam milik keluarga Gatsby. Sisanya berubah menjadi abu. Bab 1089, apa? Petik 1. Keluarga Concorde menatap apa yang terjadi dengan rahang ternganga. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana kapal bertanduk hitam Gatsby tiba-tiba meledak? Ini di luar imajinasi mereka. Siapakah Daud? Petik 1. Mereka tidak melihatnya sebagai apapun. Dia hanya berdiri di sana setelah dia keluar. Setelah Sony mengutuknya, dia meninggal secara halus dan tak terlukiskan. Kini, David pun menghancurkan kapal bertanduk hitam milik keluarga Gatsby. Namun, dia tidak pernah bergerak selama ini. Bagaimana dia melakukan itu? Petik 1. Memang kentang kecil seperti mereka tidak akan pernah bisa menebak apa yang dilakukan orang besar seperti dia. David juga terlihat sangat muda. Monster macam apa yang dibawa kembali oleh Nona Mia? Keluarga kami akan berangkat. Petik 1. Truman dan saudara-saudaranya gemetar kegirangan. Tadi, meski David mengarahkan energinya ke kapal bertanduk hitam di langit, mereka bisa merasakannya saat berada di dekatnya. Sekalipun mereka merasakannya sedikit, mereka merasa seperti berada di dalam gua es. Itu sangat kuat. Kami tidak bisa menolaknya sama sekali. Petik 1. Keluarga Concorde sangat senang dan antusias. Namun, keluarga Gatsby putus asa. Saat Erwin menyaksikan apa yang terjadi, dia tertegun. Dia tidak percaya ini nyata. David menghancurkan lebih dari 10 kapal bertanduk hitam. Itulah alasan keluarga Gatsby bisa bergerak tanpa hambatan di Blue Star dan menjadi keluarga nomor 1, namun kini mereka tiada. Elit keluarga Gatsby juga ikut pergi. Sepertiga kekuatan keluarga Gatsby lenyap dalam sekejap mata. Ini adalah serangan yang membawa malapetaka bagi keluarga yang ingin mendominasi seluruh Blue Star. Hal ini bahkan bisa mengancam posisi keluarga Gatsby di Blue Star. Selain itu, Erwin juga merasakan ledakan energi yang tidak seimbang tadi. Aku tidak bisa menolaknya. Saya tidak bisa. Petik 1. Saat dihadapkan pada kehadiran yang begitu kuat, Erwin merasa tidak berdaya. Keluarga Gatsby selalu menjalankan segalanya di Blue Star. Mereka tahu bahwa dunia di luar sana sangatlah luas, dengan terlalu banyak kekuatan yang mengerikan. Itu sebabnya keluarga Gatsby jarang meninggalkan Blue Star, karena takut menyinggung perasaan seseorang yang tidak bisa mereka tolak. Blue Star berada di tepi wilayah pemerintahan dan kekurangan sumber daya. Ditambah lagi, ini adalah planet warga kelas bawah, jadi tidak ada kekuatan atau kekuatan besar yang akan tertarik padanya. David adalah orang besar pertama di sini. Ketika dia datang, dia menunjukkan kekuatannya kepada keluarga Gatsby, keluarga nomor 1 Blue Star, dan menunjukkan kepada mereka ketidakberdayaan dan kekalahan yang besar. David berdiri diam di sana, seolah bukan dia yang menghancurkan puluhan kapal bertanduk hitam. Ini bukan apa-apa bagi David yang pernah mengalami gejolak hidup. Jika dia menunjukkan seluruh kekuatan Infinity Ring-nya, dia akan menghancurkan Blue Star dalam sekejap mata. Sekarang, dia baru saja menghancurkan beberapa kapal bertanduk hitam, yang tidak berarti apa-apa baginya. Dia bahkan telah menghancurkan salah satu kapal perang Bima Sakti milik keluarga Tufin sebelumnya. Truman, apakah kamu puas dengan ini? Jika tidak, bawa aku ke keluarga Gatsby sebelum mereka sadar kembali. Aku bisa memusnahkan mereka sepenuhnya, kata David dengan tenang. Truman sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Bab 1090 pada saat ini, satu-satunya palka kapal bertanduk hitam yang tersisa terbuka. Erwin keluar bersama puluhan elit yang tersisa. Mereka tidak berhenti di udara. Sebaliknya, mereka turun di hadapan David dan yang lainnya. Kemudian, mereka berlutut. Erwin menangis dan berkata, David, Lord Truman, peri penari, kami dibutakan oleh obsesi dan mempercayai apa yang dikatakan Burke, jadi itu sebabnya kami menyerang Anda. Sekarang, kami telah menyadari kesalahan kami, dan kami telah melakukan cukup untuk itu. Tolong selamatkan kami. Ratusan ribu anggota keluarga-keluarga Gatsby akan selamanya berterima kasih kepada Anda.
Mulai sekarang, kami akan melakukan semua yang Anda katakan dan menjadi keluarga afiliasi Anda. Maafkan kami dan beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri. Petik 2. Maafkan kami dan beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri. Petik 2. Elit lain dari keluarga Gatsby juga angkat bicara. Sekarang bukan waktunya mengkhawatirkan gengsi mereka. Inilah satu-satunya cara untuk tetap hidup. Jika Truman mengatakan tidak, David akan mengubah ratusan ribu keluarga menjadi debu dalam hitungan detik. Tidak ada yang meragukan kemampuan David. Dari apa yang baru saja dia lakukan, penampilan seperti itu akan diabaikan baginya. Dia bisa menghancurkan lebih dari 10 kapal bertanduk hitam tanpa bergerak, jadi apa yang akan terjadi jika dia bertindak? Siapa yang bisa menolak? Demi ratusan bahkan ribuan nyawa, Erwin hanya bisa berlutut dan memohon ampun. Dia hanya bisa memohon agar keluarga Concord memaafkan mereka. David tidak berkata apa-apa. Dia membiarkan Truman memutuskan. Dia akan menghormati Truman tidak peduli apakah dia memutuskan untuk melepaskan atau membunuh mereka. Namun, ini adalah urusan keluarga Concord, dan anggota keluarga merekalah yang meninggal. Dia hanya bisa membantu dan tidak memutuskannya. Jika keluarga Gatsby membunuh penghuni bumi, David tidak akan segan-segan mengambil tindakan untuk menghancurkan mereka. Bumi adalah kelemahan David, dan dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Kalau tidak, mereka akan mengalami balas dendamnya yang gila. Bahkan jika Kaisar Kerajaan Bima Sakti merusak bumi, David akan bersembunyi di kegelapan seperti ular berbisa. Kemudian, dia akan membunuh Kaisar dan menggulingkan kekaisaran Bima Sakti selamanya. Dia memiliki kekuatan yang cukup. Inilah prinsipnya. Dia tidak peduli tentang beberapa hal. Namun, ada beberapa hal yang menjadi kelemahannya, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Ada kutipan di Summerland yang cocok dengan David. Siapapun yang menyentuh kelemahan naga itu akan mati. Petik 1. Truman tahu sudah waktunya dia berbicara. Saat dia memandang Lord Erwin dari bintang biru, yang sebelumnya memiliki begitu banyak kekuatan untuk berlutut, menangis dan memohon pengampunan, Truman merasa seperti berada dalam mimpi. Sejujurnya, Truman tidak bisa meminta David untuk menghancurkan keluarga Gatsby dan membunuh ratusan ribu orang. Meski demikian, kenangan keluarga Gatsby yang membunuh anggota keluarganya tanpa ampun masih segar di ingatannya. Truman tidak akan rela membiarkan keluarga Gatsby pergi begitu saja. Akhirnya ia memutuskan untuk menerima lamaran Erwin. Dia akan menjadikan keluarga Gatsby sebagai keluarga afiliasinya. Keluarga Gatsby akan memberikan keluarga Concord semua yang mereka miliki. Mulai sekarang, mereka akan menerima pesanan dari keluarga Concord. Truman tahu ini adalah praktik korup. Namun, jika David putus dengan Mia setelah beberapa kali konflik, dan berhenti menjadi pendukung keluarga Concord, keluarga Gatsby pasti akan membalas dendam. Saat itu terjadi, keluarga Gatsby tidak mau mengasihani keluarga Concord. Namun, mereka tidak punya pilihan. Truman tidak bisa membunuh ratusan ribu anggota keluarga Gatsby dan menyelesaikan masalah ini selamanya. Oleh karena itu, inilah satu-satunya cara. Ia berharap putrinya dapat hidup bersama David selamanya, setidaknya selama lebih dari 100 tahun. Setelah lebih dari 100 tahun perkembangan pesat keluarga Concord, dan lebih dari 100 tahun melemahnya keluarga Gatsby, kekuatan mereka mungkin terbalik. Jika hal itu terjadi, keluarga Concord tidak lagi takut dengan keluarga Gatsby.